Halo, perkenalkan, Inilah Kunci. Ini kunci sukses kita. Kamu punya passion yang ingin kamu kembangkan menjadi bisnis yang sukses, tapi nggak tahu mau mulai dari mana? Nggak perlu cari-cari lagi. Kunci kesuksesan bisnis kamu ada di sini. Kunci adalah cara baru untuk belajar ilmu praktis yang kamu perlukan untuk kesuksesan dalam bisnismu, kapanpun dan dimanapun kamu mau. Sebutkan apa yang kamu ingin capai, dan Kunci akan membuat rencana pembelajaran pribadi yang berkembang sesuai keperluan kamu. Kamu bisa belajar berbagai topik lewat video singkat dari pengusaha lokal yang berpengalaman. Jadwalkan sesi untuk bicara dengan mentor kami jika kamu ada pertanyaan lebih, dan kenalan dengan para pengusaha seperti kamu untuk menemukan partner bisnis, supplier, atau investor. Ayo bergabung sekarang secara gratis dan dapatkan poin saat kamu belajar yang bisa ditukarkan untuk konten eksklusif atau sesi mentor. Supaya passion kecil kamu bisa menjadi bisnis yang sukses. Gak perlu cari-cari lagi, kunci kesuksesan bisnis kamu akhirnya sudah ada di sini. My Ads. Aku adalah layanan yang bisa membantu kamu untuk membuat dan memantau iklan bisnis kamu secara eksklusif, spesifik, dan terstruktur. Caranya gimana? Dilengkapi dengan berbagai fitur, aku bisa mengirimkan pesan langsung ke pelanggan yang kamu tuju. Iklan kamu bisa aku sebar dan sesuaikan dengan target kamu. Diatur secara spesifik dengan beragam metode pengiriman iklan yang tepat untuk bisnis kamu. Kayak gini, aku bisa bantu kamu mengirimkan pesan iklan ke pelanggan setia kamu. Aku juga bisa bantu kamu menjangkau orang-orang di sekitar lokasi bisnismu. Jadi orang di sekitar bisa langsung datang dan belanja di tempat kamu. Aku bisa bantu. Pesan iklan akan sampai ke orang yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Jadi, dari segala usia, hobi, gender, di lokasi manapun dan kapanpun bisa gampang kita tuju. Karena kita paling paham kamu dan cara gedein bisnis kamu. Mulai beriklan sekarang di My Ads.
kan kalau sebelumnya ada MyAds itu ada peningkatan pembelian secara online maksud saya. Nah, Iya, iya. itu dengan berhenti kok ngikut berkurang. Saya pasang lagi. Nah, saya pasang lagi, ada peningkatan lagi. Iya. Saya berhentiin lagi sampai berkali-kali. Jadi nggak terus langsung, nggak. Saya liatin dari situ. Oh ternyata ada pengaruh gitu loh. Ada promo selebaran atau nempel-nempel itu sangat rugi sekali. Lebih efektif pakai ini SMS. Tapi lebih mudah ya Mbak. Terus kita bisa menentukan titik location yang benar-benar tepat. Misal outlet kita di Klojen, Kauman. Kita bisa nih, kita mau selected areanya benar-benar target marketnya di mana, kita bisa pilih. Oh kita low customer di daerah sini gitu. Kita bisa dari situ. Atau kita lihat dari insight maps kita kan biasanya. Oh ternyata kita banyak dicari ini di daerah jauh berapa kilo dari tempat kita. Kita bisa langsung spread promo di sana pakai MyAds. Di situ MyAds bisa bisa diatur umurnya. Kalau menggunakan MyAds, menurut saya efektifnya karena bisa jadwalnya juga bisa diatur. Targetnya bisa diatur. Mungkin minggu ini kita dari tanggal segini sampai segini, di jam ini sampai jam ini, itu sudah pasti broadcast-nya itu udah pasti jam segitu dan targetnya pasti jalan segitu ya. Kalau yang lain kan kita harus bikin ulang tiap hari atau mungkin kontennya berbeda, kita harus posting ulang, broadcast ulang. Bagi-bagi brosur gitu ya, bagi-bagi brosur harus keliling dan lain-lain. Nunggu respon, saya kasih stempel nama saya, pakai nomor handphonenya di brosur itu. Sekarang mungkin saya duduk manis, tinggal setting aja, terkirim, besok nunggu respon, balesin WA aja. Dan ini pengalaman baru buat saya, pengalaman baru karena responnya langsung saya dapatkan karena saya mencantumkan nomor WA saya di SMS saya. Halo, perkenalkan, Inilah Kunci. Ini kunci sukses kita. Kamu punya passion yang ingin kamu kembangkan menjadi bisnis yang sukses, tapi nggak tahu mau mulai dari mana? Nggak perlu cari-cari lagi. Kunci kesuksesan bisnis kamu ada di sini. Kunci adalah cara baru untuk belajar ilmu praktis yang kamu perlukan untuk kesuksesan dalam bisnismu, kapanpun dan dimanapun kamu mau. Sebutkan apa yang kamu ingin capai, dan Kunci akan membuat rencana pembelajaran pribadi yang berkembang sesuai keperluan kamu. Kamu bisa belajar berbagai topik lewat video singkat dari pengusaha lokal yang berpengalaman. Jadwalkan sesi untuk bicara dengan mentor kami jika kamu ada pertanyaan lebih, dan kenalan dengan para pengusaha seperti kamu untuk menemukan partner bisnis.
Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Kampus Cermat, cerita marketing ala My Ads bersama saya Kathleen ya, sebagai class manager teman-teman nih. Minggu lalu kita udah ketemu, hari ini kita ketemu lagi nih, masih juga bersama dengan narasumber kita yang keren banget, Kak Fardian. Dia seorang digital creator. Hari ini kita akan melanjutkan journey kita bersama Kak Fardi. Dari yang minggu lalu nih kita udah belajar soal bagaimana cara membuat sebuah value proposition. Hari ini kita mau belajar gimana cara nih membuat branding dari value proposition yang sudah kita temukan itu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, aku ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, untuk teman-teman yang kemarin kelewatan nih sesi pertama dengan Mas Fardi, sudah ada di email teman-teman untuk melihat rekamannya nih. Aku kirim juga di chat kalau misalnya teman-teman ingin lihat lagi dari sini, bisa. Tapi di email teman-teman juga sudah ada. Dan pada akhir sesi hari ini, teman-teman juga akan bisa mendapatkan rekaman yang sesi hari ini, berikut juga dengan materi dalam bentuk PDF ya. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalnya minggu lalu belum sempat ikut, tenang, masih bisa catch up ya, dan bisa nonton videonya maupun baca lagi slides-nya dari Kak Fardi gitu ya. Kemudian saat ini aku pengen ngumumin dulu nih pemenang ya kan. Minggu lalu kan aku udah bilang nih kita ada kuis dan ada pemenangnya. Pemenangnya itu mendapatkan saldo link aja sebesar 500.000 teman-teman. Jadi penasaran kah siapa pemenangnya ya kan dari kuis yang pertama? Nggak usah lama-lama, aku langsung aja kasih tahu. Pasti teman-teman udah penasaran banget, aku menang gak nih? Ya kan? Mari kita lihat, pemenangnya adalah... Oke, selamat pada Kak Deborah Glory, Kak Cynthia, dan juga ada dari Accurate Makassar. Ini jadi 3 pemenang untuk kuis sesi pertama ya, yang minggu lalu. Gitu, nanti untuk para pemenang akan dihubungi oleh tim My Ads untuk ditanya nomor teleponnya, kemudian nanti akan ditransferkan saldo link ajanya, begitu. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, Kath, gimana caranya nih aku juga pengen menang 500.000 gitu kan. Teman-teman tinggal nanti di akhir sesi, aku akan memberikan kuis lagi, kuis untuk sesi hari ini ya, hubungannya sama pembelajaran hari ini. Teman-teman tinggal isi aja kuisnya, kemudian teman-teman bukan hanya harus benar, tapi harus cepet teman-teman. Jadi mungkin di sini ada yang mikir, loh aku nilainya 100, tapi kok aku nggak menang sih? Mungkin teman-teman ngerjainnya kurang cepet gitu. Jadi pasti yang dapat nilai sempurna itu banyak, tapi yang paling cepat itu hanya ada sedikit orangnya ya. Jadi teman-teman setelah kelas ini berakhir dan aku bagiin kuisnya, langsung aja dikerjain gitu ya. Mumpung masih anget juga nih ilmu pembelajarannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti masih ada kesempatan lagi di akhir, tenang, jangan khawatir. Lalu sama seperti minggu lalu, kita hari ini tidak ada Q&A yang dari Zoom ya teman-teman. Jadi tidak bisa raise hand, tidak bisa chat juga. Teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan di link berikut ini, rebrand.ly/tanya jawab sesi 2. Teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di situ, lalu juga untuk pertanyaan yang menurut teman-teman terbaik bisa di vote aja supaya nanti pertanyaan yang paling atas dan kita prioritaskan. Karena nggak mungkin semua pertanyaannya kita tanya ya dari ratusan orang nih, nggak mungkin. Jadi teman-teman bisa lihat pertanyaan mana yang paling resonate with you, itu yang teman-teman vote, atau mungkin bisa bikin pertanyaan baru juga. Oke teman-teman, jangan lupa untuk absen, terakhir nih. Jangan lupa untuk absen nanti karena kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dari Kampus Cermat, teman-teman harus hadir setidaknya 80% dari seluruh sesi pembelajaran. Jadi 6 kali datang. Ya teman-teman. Oke, itu aja dari aku. Nanti di akhir akan aku ingatkan kembali. Sekarang kita langsung saja, langsung bersama Kak Fardi. Selamat pagi, Kak. Hai, selamat pagi. Silakan. Hai, oke, aku mulai ya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bareng aku Fardi, dan ini adalah sesi kedua bagi kawan-kawan yang mungkin baru aja masuk di Kampus Cermat untuk bareng aku. Kawan-kawan nanti bisa minta recordingnya ke Kameti sama Kunci ataupun dari tim My Ads. So hari ini aku bakalan obrolin soal value proposition dan gimana ceritanya membangun branding dari value propositionnya kita. Aku izin sharekan dulu. Share screen. Ini dia. Oke, sebelum lanjut ke branding, aku pengen
sedikit recap soal apa yang aku share mungkin sekitar seminggu yang lalu, hari Kamis yang lalu. Nilai proposition itu adalah nilai proposisi, nilai pembeda antara bisnis kita dengan bisnis orang lain. Karena pada saat kita ingin membangun sebuah bisnis, apalagi kalau produk yang kita ingin launching adalah produk yang mungkin sudah ada sebelumnya, kita harus membangun pembeda antara apa sih yang menjadi nilai tambah dari bisnis kita atau dari produk kita dibandingkan produk yang lain. Nah, salah satu pertanyaan yang cukup menarik dari sesi sebelumnya itu adalah, Kak, apakah bisa ide produknya dulu atau nilai proposisi dulu? Yang mana nih yang lebih penting duluan yang harus kita bangun? Apakah harus ada nilai proposisi dulu baru produknya kita bangun? Atau sebenarnya tuh ciptain produk dulu, setelah punya produk baru kita bangun value proposition-nya? Jawaban aku adalah keduanya bisa sama-sama benar, karena aku pun pernah melakukan keduanya. Either itu kawan-kawan memang udah menetapkan nilai proposisi yang kawan-kawan pengen bangun tuh seperti apa, terus kepikiran, oh kayaknya nilai proposisi ini lebih cocok untuk produk A atau produk sepatu misalkan. Terus kawan-kawan coba untuk launching, itu bisa. Bisa juga kalau kawan-kawan misalkan pengen ide produknya dulu, jasanya dulu udah jelas, nanti baru bangun value proposition, itu juga bisa. Jadi kembali ke kenyamanan dan momentum dari kawan-kawan semua. So, ini sedikit highlight aja beberapa hal yang kita bahas di minggu lalu. Intinya adalah nilai proposisi atau value proposition itu adalah gambaran tentang brandnya kita, nilai yang bisa menyelesaikan masalah dari audiensnya kita, dan nilai proposisi itu yang bakalan menentukan audiens seperti apa yang bakalan ke-attract dari bisnisnya kita, dari produk yang memang kita pengen jual, produk yang memang kita pengen bangun. Tugas kita sebagai brand ialah menyampaikan nilai ke pelanggan. Kenapa sebuah produk sama-sama jualan tas, ada yang produknya dengan harga yang lebih mahal, ada juga yang mungkin biasa-biasa saja harganya, padahal mungkin dari segi kualitas mereka tuh sama gitu. Karena yang satu berhasil menyampaikan nilai brandnya ke audiens, dan satu mungkin belum nyampe gitu. Nah, tugas kita sebagai brand menyampaikan nilai proposisi ini, nilai brand kita ke audiens kita, dan memang menyampaikan nilai ini butuh waktu. Makanya harus ada konsistensi untuk menyampaikan nilai brandnya kita. Kenapa hal ini penting? Karena sebelum kita membangun branding, ya sebisa mungkin kawan-kawan membangun value proposition-nya dulu. Dan hal ini juga sudah dibahas minggu lalu, gimana step by step untuk membangun value proposition untuk bisnisnya kawan-kawan semua. Pada saat hal itu udah kebangun, baru mulai kita mulai fokus untuk membangun branding bisnis kita sendiri. So, salah satu hal yang mungkin menjadi kunci utama di zaman now atau di zaman sekarang adalah membangun branding kita di social media. Kalau value proposition kita udah jelas, nilai proposisi yang ingin kita bangun tuh udah tepat, udah benar-benar udah kebangun, baru mulai ke step selanjutnya kawan-kawan mulai membangun yang namanya branding di social media. Ngomongin branding di social media itu ada 3 hal, ada value, visual, dan juga media. Nilai proposisi, nilai dari brandingnya kita seperti apa, itu yang memang harus digali di awal. Pada saat udah kebangun, baru mulai untuk ngomongin visualnya seperti apa, mood board warnanya kayak gimana. Karena kalau misalkan kawan-kawan lihat brand kunci, itu kan mereka punya nilai pewarnaan mood board dari segi brandingnya mereka kan udah jelas banget gitu. Dan memang ini adalah sesuatu yang ditetapkan di awal. Jadi kalau kawan-kawan pengen bangun branding, ya udah di awal kawan-kawan pengen tuh branding kawan-kawan tuh dikenal seperti apa. Walaupun ngomongin soal company brand atau corporate brand atau business brand, ini kan kita nggak ngomongin manusia. Mungkin kalau personal brand itu gampang banget. Oke, aku pengen dikenal sebagai sosok yang seperti ini. Brand pun, walaupun kita sebagai bisnis brand, kita juga bisa mengatur atau kita bisa set bahwa kita tuh pengen dikenal brandnya seperti apa, persona itu kayak gimana. Anggaplah brand kita sebagai manusia. Kalau brand kita muncul di sosial media, kita melakukan iklan, kita tuh pengen brand kita dikenal sebagai persona yang seperti apa. Jadi misalkan nih sosial kreatif, kita pengen brand itu seperti ya persona anak muda, dan itu yang kita pengen bangun. Karena kita pengen personanya sebagai persona anak muda, ya udah visualnya visual anak muda gitu. Makanya kembali lagi kalau kita ngomongin branding, selain nilai brand kita yang penting, kita juga wajib banget untuk tahu target market yang kita pengen attract itu yang seperti apa. Mereka tuh kalau lihat TikTok, mereka tuh lebih sering nonton yang kayak gimana.
Mereka itu kalau misalkan lagi baca microblog di Instagram, mereka itu baca konten-konten seperti apa. Karena warna pun itu bisa membedakan orang-orang tuh Gen Z, milenial, atau mungkin generasi sebelum-sebelumnya. Setelah itu baru kita ngomongin soal media. Media di sini adalah hal-hal yang mungkin menjadi kekuatan kawan-kawan hari ini. Karena kan pasti di awal-awal kita membangun branding, tim kita tuh belum banyak. Jadi memang mungkin dimulai dari sendiri atau mungkin 1-2 orang, ya kawan-kawan fokus ke kekuatan kawan-kawan semua. Pada saat aku membangun branding aku di awal, kan aku tahu bahwa kekuatan aku di kepenulisan dengan menulis copywriting, ya udah aku mulai dari sana dulu karena salah satu media yang mungkin menjadi kekuatan aku di awal ya menulis. Nah mungkin kawan-kawan berbeda, ada yang lebih oke di fotografi, ada yang lebih oke di video, ya fokus di kekuatan kawan-kawan semua. Yang paling penting gimana value proposition-nya kita, nilai dari brand-nya kita, itu bisa nyampe ke audiens melalui media yang memang kita coba untuk bangun. Dan itu yang harus digali di awal. Nah ini sempat menjadi penutup kita di minggu yang lalu, biar kawan-kawan bisa ikut lagi di minggu ini. Anyway, ini adalah salah satu postingan aku, mungkin sekitar setahun yang lalu, kok nggak salah, 2021. Ini adalah postingan endorsement, postingan kolaborasi dengan salah satu brand. Walaupun ini ada postingan iklan, tapi kok banyak yang share gitu, banyak yang save, banyak yang komen, likes juga banyak, dan aku nambah followers dari postingan ini juga lumayan banyak gitu. Padahal ini adalah postingan iklan. Saat ini kita tuh harus sadar bahwa apapun yang kita coba untuk bikin di sosial media itu sebisa mungkin menjadi postingan yang native. Native itu adalah postingan yang membumi. Membumi itu maksudnya gimana? Kalau selama ini kita bikin postingan-postingan motivasi misalnya sebagai contoh, pada saat kita bikin iklan, jangan yang jumping banget gitu. Jangan yang jomplang, yang awalnya itu ngomongin motivasi, terus tiba-tiba ngomongin produk. Pada saat kita pengen menyampaikan sesuatu, walaupun itu iklan, pasti kan ada pesan yang tersampaikan ke audiens kita. Karena kenapa? Orang nggak pernah peduli dengan yang namanya iklan. Pada saat ada sponsor post masuk di dalam Instagram kita atau di TikTok kita lihat ada iklan, pasti sebagian besar kawan-kawan akan mencoba untuk mengabaikan iklan itu. Dan itu adalah hal yang wajar dan normal. Tapi kalau misalkan kita mencoba gitu untuk membangun sesuatu postingan walaupun ujung-ujungnya kita jualan, tapi tetap ada value yang bisa didapat oleh orang lain, kita juga bakal happy dengan postingan tersebut. Di YouTube misalkan banyak iklan yang apa ya, kita sadar bahwa itu iklan, kita sadar bahwa dia pengen jual produk, tapi kita nggak skip iklannya karena ada value yang memang pengen disampaikan oleh brand itu dan kita ngena gitu. Makanya menurut aku pribadi salah satu hal yang membuat postingan ini viral karena aku membahas hal yang sifatnya nggak enakan. Jadi topik nggak enakan ini adalah topik yang menurut aku sebagian besar orang mengalaminya pada saat ada yang pengen pinjam uang, terus kita nggak enakan, kita malah pinjemin, terus pada saat nagih kok malah dia yang lebih lebih pengen marah gitu. Padahal kan yang dipinjam uangnya kan kita gitu. Nah hal-hal sederhana yang seperti ini yang sebenarnya bisa viral. Kawan-kawan bisa lihat konten-konten di TikTok itu banyak kan emak-emak yang lagi live terus tiba-tiba punya jutaan followers gitu. Karena orang tuh lebih senang hal-hal yang sifatnya pure, ya hal-hal yang sifatnya apa adanya. Walaupun tidak semua brand harus apa adanya, tapi kawan-kawan harus ingat bahwa yang membuat orang lain attract dengan postingannya kita, karena postingannya kita secara pribadi itu adalah postingan yang relate dengan cerita mereka gitu. Makanya yang harus di-highlight di sini, apapun yang kawan-kawan pengen jual, apapun yang kawan-kawan pengen bangun di sosial media, make sure apapun yang kita tulis, apapun konten yang kita coba untuk bangun, konten tersebut harus relate dengan orang lain. Karena kalau story-nya nggak relate, orang ujung-ujungnya nggak akan pernah peduli. 3 pilar konten yang gampang viral. Jadi kalau kawan-kawan bingung nih, oke, aku udah punya nilai proposisi yang baik, tapi aku bingung gimana ya bikin konten seperti apa yang bakal viral ya. Konten motivasi kah? Konten prank kah, konten berbagi kebaikan kah, kan banyak tuh orang-orang bagi duit di pinggir jalan terus viral. Konten seperti apa sih yang bisa kita bangun biar postingan kita juga bisa viral? Yang pertama adalah konten yang praktikal. Jadi yang praktikal itu adalah kita ngajarin orang banyak hal. Misalkan
pasti di sini ada di antara kawan-kawan semua yang save postingan masak ya. Entah itu masak cookies, masak kue, masak ini, masak itu, pasti kawan-kawan save gitu. Walaupun kawan-kawan nggak like, kawan-kawan nggak komen di postingan itu, tapi kawan-kawan save gitu. Dan salah satu metrik dari algoritma tahun 2022 adalah semakin banyak yang save postingan kita, semakin tinggi engagement, semakin tinggi jangkauan dari postingannya kita karena banyak yang save gitu. Jadi konten praktikal itu adalah konten kita mengajarkan audiens kita untuk melakukan sesuatu. Misalkan Social Kreatif jualan buku nih gitu. Kita punya publishing company dan publishing itu justru kita ajarin orang untuk menulis gitu. Padahal kita publishing company. Karena postingan tersebut mengajarkan teknik copywriting misalkan dari sebuah postingan dan itu gratis. Orang dengan sangat ikhlas pengen save postingan tersebut karena dengan mereka membaca postingan itu, mereka belajar sesuatu. Ada skill yang mereka bisa dapatkan dari sana. Dan dengan cara kita ngajarin orang hal-hal praktikal, itu yang membuat postingan-postingan kita bakalan selalu di-share, bakalan selalu di-save. Jadi contoh lain yang mungkin kawan-kawan pengen, misalkan nih kawan-kawan jualan kopi, ya kawan-kawan nggak harus ajarin orang gimana caranya bikin kopi, enggak. Jadi kawan-kawan coba lihat gitu, kalau kita bisnisnya bisnis coffee shop dan audiens kita adalah anak-anak muda, ya udah bikin tips-tips praktikal tentang produktivitas, tips produktif di kafe, tips biar bisa ngopi setiap hari dengan budget hemat. Jadi hal-hal yang sifatnya praktis itu yang membuat orang lain tuh bisa belajar sesuatu dari postingannya kita. Jadi kawan-kawan yang harus diingat adalah praktis. Apa ya postingan-postingan yang mungkin praktikal, setelah orang baca postingan kita, dia bisa dapat sesuatu. Nah, hal kedua adalah berbagi sudut pandang. Nah, ini adalah salah satu strategi yang menurut aku senang banget, karena aku senang banget berbagi pola pikir, berbagi sudut pandang terhadap sesuatu, karena yang membuat orang tuh bisa mengikuti postingan kita karena adanya story. Story itu cerita. Kenapa banyak orang senang gosip? Karena sebagian besar manusia itu senang dengar cerita. Kalau kita bisa membangun cerita yang memang relate dengan kehidupan mereka, sudut pandang yang baru, mereka bakal lebih mudah untuk mengikuti. Jadi makanya bagi kawan-kawan yang memang lebih senang yang sifatnya berbagi mindset, berbagi soal pola pikir, berbagi soal 4 mindset bisnis untuk pemula, itu adalah salah satu contoh yang membuat banyak orang tuh bakalan seneng dengan postingan-postingannya kita. Jadi tetap harus di-highlight, apapun yang kawan-kawan posting, konten apapun yang kawan-kawan bangun, make sure itu relate dengan audiens kita. Jangan sampai audiens kita adalah audiens 35 tahun ke atas, terus postingan kita postingan Gen Z jadinya nggak nyambung. Terus postingan ketiga yang gampang viral itu adalah konten yang membangun emosional. Jadi konten membangun emosional itu ya seperti konten berbagi, konten donasi, konten yang membangun emosional lah, mungkin yang sedih-sedih tentang orang tua, tentang ibu. Pokoknya konten-konten yang mungkin bisa membuat orang tuh bisa relate, entah itu ngomongin keluarga, entah itu ngomongin perjalanan dan penderitaan anak pertama, itu juga bisa. Yang paling penting konten yang kita bangun adalah konten yang ada hubungannya dengan konten emosional. Emosional kan kita ngomongin kebahagiaan, ngomongin hal-hal yang sedih, bahkan konten-konten yang ketawa, konten-konten komedi, itu juga salah satu konten yang termasuk konten emosional. Yang menjadi pertanyaan, kan ada 3 pilar nih konten yang gampang viral. Lebih bagus fokus yang mana nih Kak Far gitu. Bagi aku kita harus tahu dulu nih sebagai brand, audiensnya kita itu lebih banyak yang seperti apa gitu. Kalau kita pengen membangun persona brand sebagai brand yang edukasi, yang mengedukasi orang lain belajar sesuatu, ya udah kita membangun konten-konten yang sifatnya praktikal, ada sesuatu yang dipelajari oleh orang lain setelah mereka lihat postingan kita, atau bisa juga dengan berbagi sudut pandang. Jadi kembali lagi ke audiensnya kawan-kawan semua. Dan kita harus ingat, yang namanya social media, setiap bisnis pasti treatmentnya beda-beda. Jadi mungkin yang aku sampaikan A, karena di bisnisku bekerja, mungkin yang kawan-kawan rasakan atau yang kawan-kawan aplikasikan berbeda, itu bisa jadi. Karena memang kita bisa tahu itu bekerja atau tidak,
pada saat kita melakukan. Jadi jangan terlalu banyak planning, jangan terlalu banyak mikir, aduh ini bekerja atau enggak. Kawan-kawan lakukan dulu, pada saat ada yang viral, baru di situ kawan-kawan mulai untuk membangun konten-konten selanjutnya. Jadi tetap harus ada testing. Jadi apapun ilmu yang kawan-kawan pelajari di sosial media, ikut Zoom webinar kayak gini, tetap kembali lagi yang membuat postingan kita bisa viral, ya kita harus testing dulu apakah hal ini bekerja atau enggak. So, dalam bikin konten, ada beberapa strategi, ada beberapa step. Kalau aku dan tim aku pengen bikin konten. Yang pertama itu adalah ideation. Ideation itu adalah bank ide. Ide pertama kita ingin sampaikan. Kenapa hal ini harus di-prepare di awal? Karena manusia itu mood-nya naik dan turun, setuju ya. Kadang kalau mood kita bagus, mood kita lagi baik-baik saja, apalagi kalau udah minum kopi, pasti wow, fresh, ada banyak ide yang muncul. Tapi pada saat mood kita nggak baik, kita punya banyak masalah, kita menghadapi banyak ujian misalkan, jadinya kita nggak bisa mikir. Semakin kita paksa otak kita untuk berpikir ide-ide kreatif, semakin mentok gitu, nggak bisa. Makanya sebagai persiapan, sebagai acuan membuat konten yang bisa konsisten, kita harus punya yang namanya bank ide. Jadi kalau kamu bisa lihat di sini ada bank ide Social Creative, ada banyak banget ide. Jadi ideation itu bukan ide apa ya, bukan ide yang lengkap gitu. Intinya di sini hanya sebagai ide garis besar yang ingin kita bangun di sosial media. Jadi kalau kita kepikiran satu topik, ya udah ditulis aja dulu gitu. Nggak usah mikir, aduh ini kayaknya nggak masuk brandingku, aduh kayaknya ini nggak cocok di audiens aku, kayaknya konten ini nggak cocok untuk ini itu. Jadinya kita nggak bisa punya banyak ide. Jadi apapun yang terpikirkan, sebisa mungkin kawan-kawan coba untuk tulis ya. Jadi nanti kurasinya itu belakangan. Yang paling penting kita punya banyak ide dulu, karena pada saat kita lagi kehilangan ide, kita bisa buka bank idenya kita. Setelah punya ideation, setelah punya list-list ide, baru mulai ke step selanjutnya. Kita memutuskan apakah konten kita itu adalah konten video, atau konten tulisan, atau konten fotografi. Jadi pada saat kita udah mulai nih, oke, aku udah punya ideation. Sebagai contoh, kita pilih konten number 4 misalkan, agar kamu nggak di-unfollow. Jadi ini adalah salah satu konten yang aku pengen buat, dan kita harus mutusin. Karena tadi kalau kita ngomongin branding, itu ada visual, ada value, ada media. Nah di sini kawan-kawan memutuskan ini medianya seperti apa ya gitu. Kalau kawan-kawan udah memutuskan satu ide konten yang kawan-kawan pengen buat, baru mulai putusin, oke, hari ini aku pengen bikin microblog. Oh hari ini aku pengen bikin konten fotografi. Oh hari ini aku pengen bikin konten-konten tulisan. Ya udah, baru mulai fokus untuk bikin. Nah, salah satu hal yang mungkin menjadi challenge buat kita semua hari ini, apalagi bagi kawan-kawan yang introvert, yang belum pede untuk ngomong di publik, ngomong di video gitu, mungkin agak sedikit menantang. Tapi kan suka nggak suka, saat ini setiap platform itu memang switching menjadi video platform. Jadi Instagram aja udah mirip TikTok, TikTok mirip YouTube. Intinya video platform itu bakalan terus bertumbuh karena orang-orang cara absorbing information, cara mereka dapatkan informasi itu sebagian besar karena video gitu. Orang lebih terbiasa gitu dengan video. Makanya sebagai brand kita harus menyadari bahwa untuk menyampaikan nilai atau pesan dari brand kita, sebisa mungkin kita harus belajar untuk bikin video juga. Nah ini strategi aku untuk bikin video, jadi rules dalam membuat video, either itu di TikTok atau Instagram, ini juga penting banget. Jadi ada 4 poin penting. Ada headline, ada preface, ada what's your point, value-nya apa, terus ada CTA atau call to action. Kalau kalian bisa lihat di sini ada detik pertama sampai 45 detik, karena kalau kita baru aja di awal membuat video konten di sosial media, either itu di TikTok atau di Instagram Reels, sebisa mungkin bikinlah konten-konten di bawah dari 45 detik. Kenapa? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi mau bikin konten 1 menit, 2 menit, itu masih bisa kita post di Instagram dan juga TikTok. Tapi kan ada istilahnya retention rate.
Jadi retention rate itu adalah seberapa sering orang nonton video kita sampai akhir. Jadi misalkan aku punya video durasinya 30 detik. Terus Kat lagi nonton video aku sampai akhir, itu dihitung satu retention rate kalau ada yang nonton sampai akhir. Semakin banyak nilai retention rate video kita akan berlama-lama muncul di Instagram Reels, akan selalu muncul di FYP TikTok gitu. Jadi kalau di awal-awal kawan-kawan baru pengen bikin video, bikinlah video di bawah dari 45 detik. Oke, 45 detik dibagi seperti apa? Pertama itu harus ada headline. Dulu orang tuh ngomongin bahwa 5 detik pertama dari video kita menentukan orang tuh bakalan nonton atau enggak. Sekarang bukan 5 detik lagi, bahkan 1-2 detik pertama di awal itu yang menentukan orang tuh pengen mengikuti video kita, pengen nonton video kita sampai akhir atau enggak. Makanya kita harus belajar untuk membangun headline yang baik. Nah, headline yang baik jangan malah bikin yang namanya konten-konten yang sekedar headline-nya besar, headline-nya menipu, headline-nya biar orang itu pengen klik postingannya kita jadinya clickbait. Ya ujung-ujungnya orang juga nggak bisa respect dengan postingan kita kalau apa yang kita bilang di awal nggak bisa ke-deliver di akhir videonya kita. Jadi headline apa adanya aja tapi yang bisa catching attention gitu. Apa yang bisa catch attention dari audiens aku ya? Kalau misalkan aku pengen ngomongin soal sebuah story, misalkan nih yang viral mungkin 2 minggu yang lalu di Netflix, mungkin kawan-kawan ada yang nonton Simon Leviev yang menjadi seorang penipu bla 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 di Tinder. Itu bisa menjadi sebuah headline kalau memang kita pengen bahas hal itu. Dan memang kalau bisa kawan-kawan mikir gitu, 2 detik awal apa yang membuat orang lain tuh pengen nonton video aku sampai akhir. Pagi ini aku posting di TikTok tentang Simon ini, dan di 2 detik pertama aku langsung bilang, penipu profesional dibayar jutaan dolar. Jadi itu adalah hook up di awal yang membuat orang lihat, wah apa nih gitu. Penipu profesional dibayar jutaan dolar. Penipu profesional dibayar jutaan dolar. Jadi orang tuh di 2 detik awal tuh udah langsung kebayang, wah ini ngomongin apa nih gitu. Sebagai contoh lagi, ini. Yang mahal itu bukanlah barang mewah gitu. Kan aku pengen bahas di sini adalah barang mewah itu bukanlah nilai diri kita gitu. Bukan berarti nggak boleh beli barang mewah, boleh-boleh aja. Tapi yang harus kita highlight di sini adalah jangan sampai nilai diri kita berdasarkan validasi orang lain. Itu adalah value yang ingin aku sampaikan, tapi tetap di awal sebisa mungkin ada ide yang membuat orang tuh, aku pengen nonton video ini sampai akhir gitu. Nah setelah headline, baru mulai ke preface. Preface itu lebih ke storytelling. Kita tuh pengen menyampaikan apa sih? Karena kan setiap orang tuh lagi ada di posisi yang beda-beda. Yang membuat mereka punya perspektif yang sama dengan kita, ya kita harus meluruskan storytellingnya gitu. Kita pengen bahas apa sih di sini gitu. Misalkan video aku yang tadi pagi yang ngomongin soal Simon Leviev, profesional dibayar jutaan dolar. Masih ingat dengan kasus kedengaran nggak ya? Yang sempat viral di Netflix beberapa minggu yang lalu. Jadi tetap harus ada cerita yang menunjukkan bahwa ya ini adalah bagian angle yang ingin kita sampaikan ke audiensnya kita. Jadi intinya adalah untuk preface di sini, storytelling menyampaikan idea yang ingin kita sampaikan ya. Setelah storytelling baru mulai ke detik ke-15 what's your point. Jadi setiap konten itu harus ada poin, nilai yang ingin kita sampaikan ke audiens kita itu apa, dan itu yang harus di-highlight di awal. Apa ya? Oh, poin yang ingin aku sampaikan adalah kalau penipu aja itu menganggap pekerjaannya profesional, kalau kita sebagai pebisnis udah benar nih jalannya, masa iya kita nggak menganggap pekerjaan kita sebagai pekerjaan profesional? Karena sama-sama jualan sepatu, yang satu menganggap bisnisnya itu biasa-biasa aja, hanya menganggap oke, aku hanya sebagai reseller, ya hasilnya juga bakalan reseller gitu. Beda cerita buat mereka yang mungkin budgetnya masih terbatas, tapi dia tuh menganggap bahwa pekerjaan ini profesional. Ini adalah bisnis yang besar, walaupun kondisinya belum besar, tapi 1-2 tahun lagi bakalan besar. Itu pasti berbeda. Dan ini adalah poin yang ingin aku sampaikan. Nah setelah itu baru mulai tutup ya, apa yang membuat orang lain tuh pengen share postingan kita. Jadi postingan penutup itu adalah call to action, atau postingan-postingan yang membuat orang lain tuh mau share postingannya kita, mau like postingannya kita, mau share postingannya kita. Itu yang memang harus di-highlight gitu. Kalau aku biasanya
tutup konten aku dengan kutipan motivasi. Tapi mungkin ada di antara kawan-kawan pengen tutup videonya dengan sebuah kesimpulan kah? Tapi jangan sampai bilang jangan lupa follow untuk tips lainnya. Menurut aku itu udah terlalu klise sih. Jadi kalau bisa nggak usah ada yang CTA seperti itu lagi. So intinya kayak gini, 45 detik menurut aku udah cukup banget untuk kawan-kawan bikin video di awal. Karena semakin sering kita bikin video, semakin banyak kesempatan untuk kita belajar, wah konten seperti ini tuh cocok gitu. Oh ternyata di TikTok audiensnya kayak gini. Karena Instagram dengan TikTok aja, dua platform ini aja, aku bikin konten yang sama, itu respon audiensnya beda. Di TikTok mungkin ada satu konten aku bisa views-nya sampai jutaan views, tapi di Instagram itu cuma 50.000 views gitu. Nggak ada yang salah dengan kontennya, cuma memang setiap platform itu punya ciri khasnya sendiri. Dulu aku berpikir bahwa Instagram Reels dengan FYP TikTok itu sama aja karena sama-sama konten video. Dan ternyata setelah dianalisa, audiens Instagram, audiens TikTok itu beda. Orang yang selalu buka Instagram Reels adalah orang-orang yang jarang buka FYP TikTok. Orang yang selalu buka TikTok adalah orang yang jarang banget scrolling di Instagram Reels. Jadi memang mereka adalah dua manusia yang berbeda. Sebisa mungkin jangan disamakan. Karena salah satu kesalahan aku dulu, aku ya udah mirroring aja apa yang aku posting di Instagram, itu juga aku posting di TikTok. Dan ternyata responnya beda. So, let's talk about selling. Jadi ini hanya aku nggak di dalam soal gimana cara jualan produk kawan-kawan semua. Cuma kan kita di sosial media tujuan kita untuk selling. Tujuan kita gimana biar produk yang ingin kita sampaikan, produk yang kita ingin sharingkan di sosial media, setidaknya itu laku gitu. Omset kita meningkat. Tapi sebelum ngomongin selling, kawan-kawan harus ingat tujuan awal kita di sosial media, tujuan kita membangun branding deh gitu. Tujuan kita membangun branding pertama, biar nilai brand kita bisa sampai ke audiens. Kedua, untuk mengumpulkan audiens itu sendiri. Karena kalau kita udah punya audiens yang loyal, apapun yang kita pengen jual, apapun yang kita pengen announce, apa yang kita pengen launching, mereka pasti bakalan mengikuti kalau memang mereka adalah audiens yang selalu mengikuti kita. Makanya sebelum memikirkan kapan ya jualan gitu, sebelum fokus untuk meningkatkan omset, kawan-kawan harus ngumpulin audiens dulu. Karena banyak banget bisnis buat aku pribadi ya, bisnis aku pribadi ya aku launching, sebelum kita launching produk, kita launching brandnya dulu. Sebelum launching produk, kita bangun kontennya dulu. Karena dengan bangun konten, kita bisa attract orang yang sama value-nya dengan brandnya kita. Pada saat kita udah launching, udah ada audiensnya, itu udah lebih memudahkan. Karena kalau kita tarik mundur mungkin 5 tahun yang lalu, orang-orang tuh kalau mau bangun bisnis, mereka lihat, oh yang lagi trending hari ini apa ya? Oh produk yang lagi trending adalah produk tas misalkan. Ya udah aku stok banyak tas, aku produksi banyak tas, terus pada saat udah punya stoknya, bingung, waduh ini jualan kemana ya produknya gitu. Di zaman sekarang nggak perlu mikirin produk dulu, kita bangun audiens kita dulu, dan kita lihat audiens kita adalah orang seperti ini, masalahnya seperti ini, solusi yang kita bisa bangun tuh seperti ini, ya udah bisa langsung launching produk gitu, launching jasa, dan kita udah punya audiens ya, nggak perlu bingung lagi gitu. So, let's talk about selling, atau gimana sih cara menjual brand kita biar orang tuh setidaknya itu bisa laku lah ya. Tapi sebelum ke selling, kawan-kawan harus ingat, harus punya value proposition yang jelas, branding dulu, baru mulai ngomongin selling. Kalau lihat iklan, kawan-kawan ngapain? Aku akan jawab, kalau aku lihat iklan, aku pasti akan mengabaikan iklan itu. Kenapa? Ya kita senang belanja, setuju ya? Senang banget belanja, beli di platform A, platform B, senang banget belanja. Tapi kita nggak suka dijualin. Kawan-kawan masih ingat nggak? Mungkin ada di antara kawan-kawan semua ditawarin bisnis, mungkin network marketing atau MLM atau apapun itu. Aku nggak ada masalah dengan bisnis itu. Tapi pada saat kita diajak ketemu terus tiba-tiba nawarin produk, kita pasti kayak, apa sih? Kita mungkin senang dengan produknya, kita suka dengan produknya, tapi kita nggak senang dijualin gitu. Jadi memang kita harus ingat bahwa orang tuh memang bakalan mengabaikan iklan. Makanya ada yang namanya 1-2-3 sales funnel. Jadi kalau kita pengen jualan setelah membangun branding, kita harus ingat nggak cukup hanya sekali 2 kali aja. Makanya kalau kita campaign dengan influencers, endorse dengan influencer,
dan kita coba endorse sekali, ya pasti belum bisa maksimal karena kan objektif dari setiap influencer itu kan beda-beda gitu. Dan kita nggak bisa expect, oke, aku udah endorse ke dia 20 juta nih misalkan gitu. Kapan ya bisa kembali lagi minimal gitu 30-40 juta? Nggak bisa. Karena kadang exchange-nya itu beda. Kita itu endorse ke dia nggak langsung ujung-ujungnya jualan gitu. Pasti ada yang namanya brand awareness dulu kah, peningkatan followers dulu kah, dan itu yang memang harus diukur. Nggak bisa hanya sekedar, oke, aku pengen jualan, aku endorse ke kamu, aku melakukan Instagram Ads, aku ngeluarin 20 juta, pokoknya aku nggak mau tahu harus ada 40 juta. Ya nggak bisa, karena ada step-nya gitu. Nah, makanya penting banget untuk kita selalu konsisten, terus selalu posting, bikin konten, melakukan iklan, karena brand yang menang di benak audiens adalah brand yang selalu muncul. Hal ini juga sudah aku bahas minggu yang lalu. Intinya saat ini sebagus apapun produknya kita, kalau kita nggak muncul di sosial media, orang bakal lupa dengan brandnya kita. Karena brand awareness itu penting banget gitu. Mungkin saat ini kita nggak butuh produknya, tapi kita selalu melihat produk itu, selalu melihat brand itu muncul. Pada saat kita lagi pengen atau butuh produk itu, brand itu langsung ada gitu. Kita langsung punya brand di benaknya kita, oke, aku pengen beli ini gitu. Makanya penting banget untuk selalu muncul. Kenapa? Saat itu udah terlalu banyak kompetisi. Kita nggak aktif aja sebulan, orang bisa lupa dengan brand kita gitu. Makanya penting banget untuk selalu ada, untuk membangun brand awareness dulu gitu. Minimal lah gitu, dalam seminggu 5 kali posting gitu. Biar brand kita tuh selalu ada di benak orang-orang memang lagi butuh gitu. Karena kan tidak semua orang butuh produk kita hari ini. Tapi suatu saat nanti mereka pasti butuh dan bakalan kepikiran dengan brandnya kita karena kita selalu muncul di sosial media. So, media terbesar saat ini ada video, ada microblog. Jadi microblog itu di Instagram, walaupun Instagram saat ini fokus untuk menjadi video platform, kawan-kawan harus ingat bahwa konten-konten tulisan itu juga banyak viralnya ya. Jadi kalau kalian buka explore, postingan-postingan yang tulisan, kalian kan tahu nggak, microblog itu adalah slide to slide, ya mungkin ada 4-5 slide, dan isinya tulisan-tulisan yang punya nilai, itu juga kawan-kawan bisa bangun. Terus media kedua yang kawan-kawan bisa fokusin itu adalah video, seperti yang tadi aku udah highlight gitu. Oke, I got it. How can I grow my audience? Gimana aku bisa mengembangkan audiensnya aku? Do the work. Ya. Do the work maksudnya gimana? Salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan di awal-awal aku berbagi soal konten marketing, Kak, fokus ke kualitas atau kuantitas? Karena ada yang bilang bahwa kalau postingan kita berkualitas, orang-orang bakal lebih pengen nonton video kita karena video kita berkualitas. Pertanyaannya adalah, kalau kita baru aja memulai bikin konten, kita fokus untuk kualitas, artinya ada perfeksionis di dalamnya. Semakin nggak berkualitas kontennya kita pasti merasa, aduh aku nggak pengen posting deh karena nggak berkualitas gitu. Sedangkan di awal kita butuh yang namanya kuantitas. Kenapa? Semakin banyak konten yang kita bangun, semakin besar kesempatan konten kita muncul di Reels atau FYP. Makanya kalau aku ditanya kualitas dulu atau kuantitas, bagi aku kuantitas dulu. Kenapa? Karena semakin banyak konten kita bangun, skill kita semakin terlatih, kita bisa analisa data orang-orang yang memang follow kita gitu. Oh, ternyata konten ini lebih bagus responnya. Ya udah aku bikin konten seperti ini. Oh, ternyata kalau aku bikin konten video jarang ya yang like gitu. Itu bisa menjadi salah satu data yang kita bisa olah lagi nanti gitu. Makanya kalau kawan-kawan saat ini baru mulai, fokuslah ke kuantitas dulu. Bukan berarti kita mengabaikan kualitas, enggak. Kita ya sebisa mungkin maksimal gitu bikin kontennya, tapi enggak yang terlalu perfeksionis. Aduh, kayak ini belum maksimal, kayak ini belum bisa nih kalau misalkan aku bikin konten yang sifatnya enggak berkualitas. Enggak, kita tetap memaksimalkan kontennya sebaik mungkin, tapi jangan terlalu fokus untuk membuat konten yang perfect. Karena semakin kita perfect, semakin kita merasa itu belum perfect, kita nggak akan posting. So, fokus kuantitas dulu. Nanti kalau audiensnya udah kebangun, baru mulai fokus ke kualitas. Hal ini juga yang aku bangun di awal, yaitu DMs para influencer atau mungkin orang-orang yang saat ini followersnya di atas 10.000. Jadi jangan salah, saat ini kan orang tuh udah banyak banget ya followers ya. Mungkin kawan-kawan 5.000 followers, 10.000 followers, itu banyak banget orang yang punya followers gitu.
di DM aja gitu untuk kolaborasi mungkin atau ngirimin produk gratis, apalagi bagi kawan-kawan yang brand lokal, itu juga bisa membantu gitu. Jadi dulu di awal-awal pada saat aku baru bangun brandnya aku, ya udah aku DM banyak banget orang, mungkin 5-10 orang per hari. Untuk apa? Membangun networking gitu. Ada yang balas, ada yang enggak, tapi ini cukup bekerja karena setiap kali ada yang DM kita dan dia mengapresiasi konten-kontennya kita, pasti kita penasaran dengan orang tersebut. Pada saat kita penasaran, pasti kita masuk ke profilnya. Kalau udah masuk profilnya dan ternyata itu kontennya punya nilai dan kita merasa bahwa wah ini satu value, kita pasti akan follow mereka. Dan hal ini yang cukup bekerja di aku sampai aku dapat 10.000 followers pertama dengan DM random gitu. Tapi DM-nya jangan malah spamming gitu. Tetap kita DM mereka dengan sopan, mengapresiasi apa yang mereka udah bangun, konten apa yang mereka coba untuk bagikan, disitulah digital networking mulai kebangun. Kenapa? Karena kita harus sadar di sosial media hari ini ya kita bisa menjadi apa aja. Tapi harus ingat kita yang harus membangun privilege kita sendiri dengan networking bareng orang-orang hebat. Jadi jangan merasa, aduh aku nggak ada kenalan nih, aku misalkan terlahir dari keluarga sederhana, aku tinggal di daerah kecil, terpencil, makanya aku nggak bisa membangun brand yang besar gitu. Jangan gitu, karena aku pun secara pribadi belum punya network yang besar dulunya, tapi dengan adanya sosial media, kita bisa menjadi apa aja, kita bisa berteman dengan siapa aja. Dan yang paling penting, memantaskan diri itu penting banget gitu. Artinya kita harus menunjukkan bahwa kita punya kualitas, brand kita itu punya value. Dengan cara apa? Berbagi konten-konten yang punya value, yang punya nilai, karena itu yang bakal membuat orang tuh bisa look up dengan brandnya kita. So mungkin ini sebagai penutup, nanti kawan-kawan kita bisa diskusi lebih lanjut lagi di Q&A. Aku selalu tutup presentasi aku dengan quote sederhana ini. Yang berwawasan luas akan dikalahkan oleh mereka yang mau mengambil tindakan. Artinya apa? Sepintar-pintarnya kita, kalau nggak ada eksekusi ya ujung-ujungnya nothing gitu. Tapi kita mungkin basicnya masih sedikit ilmunya, tapi karena kita pengen usaha, kita pengen melakukan, artinya ada pengalaman yang kita bisa dapatkan. Dan itu yang membuat kita bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya karena kita mau eksekusi. Nggak perlu tunggu sempurna dulu, sambil jalan, sambil belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you banget Kak Fardi. Wow. Thank you banget tadi materinya udah teman-teman soal membangun branding dari value proposition, terutama di sosial media juga dan banyak tadi tips-tips lain dari Kak Fardi ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Q&A karena banyak banget pertanyaannya Kak yang sudah masuk nih. Wow. Gitu. Kita lihat saja pertanyaan dari teman-teman ya. Oke. Alright. Nah, pertanyaan pertama. Ini yang paling banyak vote-nya. Apakah usaha palu gada atau yang jualan apa saja itu bisa di branding ya, Kak? I love this question. Oke. Apakah usaha palu gada? Jadi kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali dengar palu gada itu adalah apa lu butuh gua ada gitu kali ya. Jadi apakah dengan jualan apa aja itu bisa di branding? Jawaban aku bisa banget gitu. Justru dengan kita palu gada, kita harus punya toko yang memang menjadi pembeda dengan toko yang lain. Aku punya banyak banget teman yang saat ini tuh menjadi reseller. Resellernya itu brand skincare A, skincare B, mungkin masker A, masker B, pokoknya segala sesuatu tentang kecantikan dia ada brandnya gitu di tokonya. Terus aku bilang bahwa suatu saat nanti kalau misalkan brand yang kita jual itu bermasalah, kita juga bakal ikut bermasalah. Karena kenapa? Kita nggak punya hub, kita nggak punya rumah untuk brandingnya kita. Makanya kalau kita saat ini kondisinya Pak Lugada, kita jual apa aja, kita harus punya branding toko kita sendiri gitu. Karena nggak ada yang tahu ya, suatu saat nanti kita bisa launching brand kita sendiri kah? Karena kita udah punya brandnya dan orang selalu berpikir bahwa aku pengen beli produk dari ini karena udah lama, dia udah trusted juga dan dia punya banyak banget brand yang dijual sebelumnya dan saat ini dia akhirnya launching brand sendiri. Makanya jawaban aku, kalau kawan-kawan misalkan Pak Lugada, silakan bikin branding sendiri, nggak apa-apa. Karena toko brandingnya atau bisnis brandingnya itu yang bakal menjadi pembeda dengan toko-toko yang lain. So, justru harus punya branding. Semoga membantu.
Thank you, Kak. Oke, terjawab ya, teman-teman. Semoga terjawab nih, Kak Yosef. Ya. Oke, pertanyaan kedua, Kak. Seandainya lagi blank, nggak punya ide, terus ada konten viral, lalu kita tiru, apakah boleh? Oke, lagi blank kondisinya. Posisinya lagi blank, terus tiba-tiba aduh nggak tahu mau bikin konten apa lagi. Terus ada sesuatu hal yang viral lah di TikTok. Apakah boleh kita sebagai brand langsung bikin konten yang sama dengan apa yang viral? Jawabannya yes and no. Yes itu pada saat konten viral itu tidak menjatuhkan nilai brand kita. Jadi hal yang viral itu tetap apa ya, tetap searah, sealign dengan kontennya kita, dengan bisnis brandnya kita, dengan value proposition bisnis kita. Silakan, boleh-boleh aja. Misalkan Spider-Man lagi viral gitu kan, terus kita bikin konten Spider-Man dan itu juga nggak menjatuhkan value brand kita, silakan dilakukan. Tapi kalau misalkan yang viral itu adalah joget-joget yang aneh misalkan, terus kita juga pengen karena itu lagi viral, ya kalau menurut aku ya jangan gitu, karena itu bisa menurunkan brandnya kita. Jadi tidak semua hal yang viral harus kita ikuti, tapi kalau ada yang viral tidak ada salahnya untuk mempertanyakan ini sesuai dengan brand aku atau enggak ya. Kalau sesuai silakan dibikin kontennya, tapi kalau enggak ya enggak harus ya, karena enggak harus kok viral, enggak harus kok ngikutin semua yang muncul di FYP TikTok, di Reels, kita juga ikut-ikutan. Jangan, karena yang paling mahal itu adalah value brandnya kita. Jangan sampai kita mengejar views, jutaan views, tapi ternyata brand kita hilang nilainya, jadi sayang. Itu sih Rabita.id, semoga membantu. Thank you. Semoga terjawab ya, Rabita.id dan teman-teman lain yang vote juga. Lanjut, Kak, pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengantisipasi konten kita yang mungkin bisa viral, tapi punya dampak negatif ke audiens? Biasanya kita tidak sengaja atau tidak sadar tuh bahwa kontennya memiliki dampak yang negatif. Oke, jadi hal ini juga pernah aku alami. Nggak ada niat untuk menjatuhkan sebuah komunitas, tapi audiens tuh nangkapnya seperti itu karena memang di sosial media kadang niat kita udah baik, kita udah punya pesan yang kita ingin sampaikan, tapi pada saat kita udah posting ternyata audiens tuh nangkapnya dengan cara yang berbeda. Jadi memang kalau sebisa mungkin, kalau udah pernah mengalami ya kita harus belajar ya. Dan yang aku pelajari ternyata pada saat kita pengen posting kontennya kita harus make sure dulu nih, ini tuh udah sesuai nggak sih dengan guideline brandnya kita. Ini tuh kalau kita posting, orang bakalan nangkap negatif atau positif. Itu memang harus dipertanyakan sebelum kita posting. Kalau jawabannya udah, oh kayaknya aman-aman aja, ya silakan diposting gitu. Dan tetap kita sebagai brand, sebagai content creator, kita nggak bisa mengendalikan audiens. Pasti sebagus apapun konten kita, pasti akan ada yang nge-hate, pasti akan ada yang mungkin kurang setuju dengan kontennya kita. Itu nggak ada yang salah. So that's okay. Yang paling penting kita sebagai brand itu niatnya udah oke. Kita juga udah analisa bahwa kayaknya ini udah oke. Ya udah silakan posting gitu. Tapi kalau banyak konten kita justru responnya negatif, di situ baru kita mulai untuk evaluasi kontennya kita. Jadi jangan terlalu takut juga, aduh ini negatif nggak ya kalau aku posting ini kalau aku posting bakalan gimana ya responnya gitu. Jangan terlalu banyak mikir juga. Yang paling penting niat kita benar, nilai yang kita ingin sampaikan, pesannya itu kayak gimana udah jelas gitu, nggak apa-apa diposting aja. Nanti kalau misalkan ada yang negatif, pasti kita bisa evaluasi lagi. Gitu sih. Semoga membantu. Siap, thank you Kak Anon ya yang bertanya ya. Oke, lanjut. Kita masih banyak waktu nih Kak ya. Hari ini waktu Q&A-nya panjang teman-teman, jadi bisa ini yang lagi ada beberapa yang raise hand. Mohon maaf banget, aku tidak bisa memberikan kesempatan berbicara di sini. Teman-teman bisa drop di Slido ya. Aku udah taruh di chat linknya. Lalu juga bisa vote aja nih pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian oke. Oke, aku lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Bagaimana step by step membuat campaign yang tepat sasaran dan apa alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan campaign-nya? Silakan, Kak. Oke, kalau ngomongin soal campaign tepat sasaran, kawan-kawan harus ingat di awal
pada saat kita pengen bikin campaign, ada yang namanya campaign objektif. Jadi campaign objektif ini adalah tujuan kita melakukan campaign itu untuk apa. Jadi itu harus jelas. Karena dulu pada saat aku pengen campaign, aku cuma mengikuti mood gitu. Pokoknya aku pengen ningkatin followers, bla bla bla. Objektifnya nggak jelas. Tujuan melakukan campaign tuh nggak jelas. Jadinya strategi yang aku coba untuk bangun tuh juga nggak jelas. Makanya di awal kawan-kawan harus diskusi nih bahwa campaign objektif kita saat ini adalah meningkatkan followers. Campaign objektif kita hari ini meningkatkan penjualan. Campaign objektif kita hari ini untuk membangun brand awareness. Nggak apa-apa nggak ada penjualan, nggak apa-apa nggak ada peningkatan followers. Yang paling penting brand, orang tuh tahu bahwa ada brand ini. Dan itu yang memang harus jelas di awal. Nah setelah campaign objektif udah jelas dan kita rasional bahwa memang ini adalah campaign objektif yang memang kita pengen bangun di awal. Baru mulai untuk membangun strateginya. Jadi menurut aku yang paling krusial yang selalu diabaikan orang adalah campaign objektifnya itu adalah semuanya. Pokoknya aku pengen brand awareness, aku pengen penjualan, aku pengen peningkatan followers. Gak bisa, karena memang di awal pada saat kita pengen campaign itu harus jelas. Karena beda campaign objektif, beda strategi. Nah setelah setelah campaign objektif ada, baru mulai untuk mikirin strategi. Ini strategi apa aja yang bisa kita bangun nih gitu. Strateginya adalah kita pengen endorse ke influencer. Ya udah mulai dari sana, highlight beberapa orang yang memang sesuai dengan brand value-nya kita, baru mulai untuk endorsement. Kita udah mulai menjalankan campaign-nya, dan jangan lupa untuk melakukan yang namanya evaluasi. Ini yang part paling penting sih menurut aku. Karena jangan hanya evaluasinya itu kayak, nggak ada penjualan nih, nggak ada peningkatan followers. Nggak, evaluasi kita itu panjang. Mulai dari campaign objektif, strateginya, sampai pada saat campaign itu lagi berjalan, semuanya harus dianalisa satu persatu. Karena kan nanti bakalan ada nilai yang membuat kita tuh kayak, miss-nya di sini gitu. Ternyata kurangnya di sini, dan itu yang bisa menjadi pembelajaran untuk campaign-campaign berikutnya. Cuma selama ini yang aku selalu misleading dengan tim aku, karena campaign objektif kita itu adalah semuanya. Ningkatin followers, ningkatin engagement, ningkatin audience, jadinya ya nggak nyambung. Itu sih, semoga membantu. Yay. Thank you, Kak. Yes. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Wah, ini sih tips membuat headline yang bisa memancing audiens untuk nonton videonya sampai akhir. Apa, Kak, tipsnya? Waduh. Oke. Jadi bagi aku ya, untuk membuat headline yang memancing audiens itu adalah, kan tadi kawan-kawan masih ingat ya, tadi ada istilah ideation, ide pokok di kontennya kita gitu. Pada saat aku bikin kontennya udah jadi nih, karena kan pasti sebelum kita tag video, misal ngomongin konten video ya, sebelum kita tag video pasti ada scripting dulu ya. Kita menulis yang namanya script, kita tuh pengen ngomong apa. Nah setelah aku bikin skripnya, aku harus lihat poin penting dari sini itu apa. Jadi poin penting itu harus dibahas di awal. Jadi sebagai pembuka garis besarnya, tapi bukan spill isi kontennya. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi misalkan yang tadi aku pengen bahas soal si penipu profesional. Nah itu kan penipu profesional udah pembuka yang benar banget gitu. Tapi di dalamnya aku jelasin penipu profesional seperti apa. Dan kenapa kita sebisa mungkin menganggap pekerjaan kita sebagai pekerjaan profesional. Jadi list dulu scriptingnya dan lihat poin penting dari apa yang kita ingin sampaikan itu apa. Dan itu yang disampaikan di awal. Karena kalau hanya misalkan nih aku bikin konten 3 tips lebih pede di sosial media gitu. 3 tips lebih pede ngomong di Zoom meeting. Ini kan sebagai satu konten ya. Jadi tips ngomong di Zoom. Tapi aku buka bukan soal 3 tips itu. Karena kan udah biasa ya kita nonton di TikTok. 3 tips ngomong pede di Zoom. Itu udah biasa banget. Makanya aku buka dengan keresahan. Jadi keresahan misalkan, siapa yang kalau lagi Zoom meeting pengen ngomong tapi masih takut. Pas diberi kesempatan ngomong, malah belibet. Jadi aku buka dengan keresahan. Jadi keresahan tentang Zoom meeting. Intinya adalah headline setiap bisnis itu beda-beda. Yang paling penting yang kawan-kawan harus ingat adalah kita harus kasih highlight poin penting dari video kita tuh apa. Itu yang sebisa mungkin ada muncul di 2 detik pertama. Entah itu dengan keresahan, entah itu dengan value yang ingin kita sampai langsung diomongin di depan, nggak apa. Yang paling penting kawan-kawan coba review dulu, karena kan audiens aku beda, audiens kawan-kawan juga beda.
Kita bisa tahu dengan cara eksekusi dulu. Nanti setelah mulai eksekusi baru tahu tuh, oh ternyata ini nggak cocok, oh ternyata ini lebih cocok. Gitu sih. Gitu ya Mbak Cynthia. Semoga membantu. Oke, langsung kita lanjut Kak. Sudah banyak iklan, promosi, banting harga, diskon, bonus, tapi penjualan belum juga naik nih. Apakah ada tipsnya Kak? Oke. Banyak berdoa. Enggak. Oke, jadi kawan-kawan semua yang memang udah melakukan iklan, promosi, banting harga, diskon, bonus, kenapa belum naik-naik juga? Bagi aku pribadi, kita harus tahu dan ingat bahwa orang tuh membeli produk itu bukan hanya karena harga. Jadi memang ada audiens yang beli produk karena memang dia lihat harga bla bla. Memang ada audiens kayak gitu. Cuma kalau kita pengen membangun branding jangka panjang, membangun bisnis jangka panjang, ya sebisa mungkin kita harus membidik audiens kita dengan baik gitu. Jadi udah melakukan iklan, udah melakukan ini itu, tapi kok masih belum ada peningkatan penjualan. Bisa jadi audiens kita itu aja. Nggak ada penambahan followers baru, nggak ada penambahan orang baru di audiensnya kita, jadinya market kita saturated. Nah, gimana caranya biar ada orang baru di audiens kita? Ya kita harus relevan gitu, relevan dari segi konten, relevan dari apa yang kita pengen jual, karena itu yang membuat ada orang baru di audiensnya kita, ada orang baru di akunnya kita gitu. Karena jangan menyalahkan orang yang memang udah follow gitu. Orang yang udah follow kita adalah orang yang mungkin yang loyal tapi belum butuh produknya kita. Atau mungkin belum butuh aja gitu, makanya mereka belum beli. Makanya tugas kita, ya kita harus sebisa mungkin attract orang-orang yang baru di dalam audiensnya kita. Tapi Kak, aku kan udah melakukan iklan, aku udah promosi ini itu gitu. Ya kita harus analisa lagi iklannya kita apakah langsung jualan atau gimana. Karena kan audiens itu butuh waktu untuk dibangun, nggak yang sekali 2 kali tiba-tiba langsung bisa ada penjualan, nggak bisa. Jadi memang harus dianalisa lagi konten-konten yang selama ini udah dibikin itu udah sesuai nggak, relevan nggak dengan zaman sekarang. Karena 6 bulan yang lalu aja dengan hari ini, cara orang bikin konten tuh beda. Jadi beda banget gitu. Jadi kita sebagai brand itu harus belajar dengan relevansi konten, biar konten kita tetap relevan dengan audiens kita hari ini. Jadi sebelum fokus ke banting harga, iklan, penjualan, kita harus bangun loyal audiens kita dulu. Dengan cara apa? Dengan bikin konten-konten yang memang attract dengan mereka. Justru orang-orang yang baru aja mulai bangun bisnis, aku selalu menyarankan, boleh iklan, nggak apa-apa, promosi silakan, tapi promosinya bukan promosi produk, tapi promosinya adalah promosi konten-konten yang memang punya value dari brand kawan-kawan semua gitu. Karena semakin banyak orang melihat konten yang punya value itu, semakin tinggi kesempatan orang tuh bakalan bisa mengikuti kita, orang-orang bisa follow kita gitu. Itu sih, semoga membantu. Oke. Sip. Next Kak. Gimana sih untuk selalu konsisten membagikan ide-ide di sosial media? Konsisten terbaik adalah menyadari kita sebagai manusia yang nggak akan pernah konsisten. Jadi kenapa sampai hari ini aku tetap bisa bikin konten dari 3-4 tahun yang lalu, karena akan ada momen aku tuh nggak konsisten dan aku oke dengan hal itu. Banyak orang konsisten nih bikin konten 1-2 minggu atau bahkan sebulan, tapi ada 1-2 hari tiba-tiba off. Terus dia tuh merasa, aduh aku gagal, ya udah deh nggak usah bikin lagi. Atau nggak usah konten deh, nge-gym, olahraga gitu. Kita olahraga udah konsisten selama 2 minggu berturut-turut ya. Terus ada momen kita off, terus kita merasa kita gagal, terus ya udah deh nggak usah lagi. Karena kita membenarkan hal itu, jadi kita nggak lanjut. Harusnya, oke nggak apa-apa hari ini aku off, minggu ini aku off, nggak apa-apa. Besok aku mulai lagi gitu. Dan ini yang banyak orang tuh nggak pengen memulai dari awal lagi. Padahal nggak apa-apa loh gitu. Kita konsisten 2 minggu, seminggunya nggak konsisten, terus nanti minggu ketiga atau minggu keempat kita mulai lagi. It's okay, tidak apa memulai lagi. Jadi yang membuat aku sampai hari ini tuh bisa selalu konsisten, karena ya aku sadar aku nggak akan pernah konsisten. Dengan menyadari ketidakkonsistennya aku, ya udah aku mulai kembali lagi. Terus yang kedua yang membuat aku tetap konsisten adalah dengan memperbanyak ilmu-ilmu baru, memperbanyak konten-konten baru yang aku konsumsi. Karena new knowledge is new energy. Semakin banyak ilmu baru yang aku dapatkan, aku dapat new energy, dan itu yang membuat aku secara pribadi bisa berbagi hal-hal baru terus gitu. Karena semakin sering kita belajar hal baru, semakin banyak semangat baru yang muncul di diri kita, dan kita akan tetap selalu konsisten. Jadi
jangan pernah berhenti belajar sih. Kawan-kawan ikut Zoom kayak gini aja itu salah satu contoh kawan-kawan bisa dapat banyak ide baru gitu untuk konten kawan-kawan semua. Itu sih. Siap. Thank you, Kak. Oke. Kak, bagaimana caranya agar masuk FYP terus ya? Pernah sekali bikin konten yang tren viral tembus 2 juta view, tapi selanjutnya nggak pernah lagi masuk FYP. Gimana Kak kira-kira? Oke, aku pun mengalami hal yang sama. Jadi kalau menganalisa konten-konten aku dulu tuh views TikTok, wow, gampang banget gitu. Apalagi bagi akun yang baru, itu untuk viral tuh lebih mudah. Jadi kawan-kawan yang memang belum main TikTok, saran aku bikin akun TikTok sekarang, silahkan bikin konten, itu pasti dibantu sama TikTok untuk creator baru. Untuk creator yang lama, tugas kita adalah menjaga relevansi dari kontennya kita. Mungkin nggak akan possibility atau kemungkinan bakalan 2 juta view lagi itu mungkin masih kecil gitu kemungkinannya. Tapi kan kita nggak bisa mengendalikan FYP ya. Kita nggak bisa tahu konten mana yang bakalan FYP. Gimana ceritanya biar konten tersebut atau konten yang kita buat itu tetap bisa viral lagi, bisa tembus jutaan views lagi dengan cara melihat yang FYP hari ini tuh modelnya kayak gimana. Karena konten yang sama, misalkan ini 6 bulan yang lalu, itu tembus 1 juta views. Pada saat kita posting konten yang kayak gitu lagi belum tentu punya 1 juta views karena saat ini trennya udah beda gitu. Jadi tetap harus lihat apa ya yang tren hari ini gitu. Apa yang bisa aku bangun gitu untuk coffee shopnya aku. Oh ternyata yang trending di coffee shop hari ini tuh tentang gimana buat konten-konten lucu tentang si barista dengan si pelanggan misalkan. Itu juga bisa dijadikan sebuah idea. Yang harus di-highlight adalah tetap relevansi konten itu penting. Kita harus lihat trending hari itu kayak gimana. Oh lebih banyak a day in my life. A day in my life sebagai barista. Itu pasti banyak yang nonton. Itu juga bisa dijadikan sebagai idea. So, jangan merasa bersalah kalau nggak viral lagi. What yang kita bisa lakukan, yang kita bisa fokuskan hari ini adalah ya bikin konten. Semakin banyak kita buat konten, kita bisa belajar, oh yang mana yang bakalan viral lagi. So, jangan fokus di FYP atau enggak. Yang paling penting konsistensi kita untuk berbagi konten itu selalu ada. Itu sih. Semoga membantu. Oke, terima kasih Kak Fardi. Nah teman-teman sayang sekali nih waktunya udah jam 11, jadi waktu kita sudah habis. Mungkin Kak Fardi mau ada kata penutup dulu untuk teman-teman. Penutup ya. Sekali lagi aku pengen terima kasih untuk Kunci dan juga My Ads udah invite aku di sini. Yang paling penting buat kawan-kawan semua, makasih udah dengerin celoteh aku. Purely sebagian besar yang aku share adalah sesuatu yang bekerja di bisnisku. Mungkin ada ilmu yang bakal bekerja, ada juga yang mungkin belum. Yang paling penting kawan-kawan harus ingat yang namanya bisnis harus diusahakan gitu. Nggak bisa yang kita menerima bahwa aku nggak punya privilege, aku nggak punya networking. Ya kita yang harus membangun networking itu gitu. Aduh, aku belum FYP ya. Kita harus membangun FYP itu dengan cara apa? Dengan usaha, doa, gitu sih. Semoga membantu. Siap, thank you Kak. Oke teman-teman, itu selesai sudah ya lecture kita bersama Kak Fardi tentang value proposition dengan branding. Semoga of course bermanfaat buat teman-teman dan bisnisnya tentunya ya. Nah, teman-teman, sekarang aku mau mengumumkan beberapa hal lagi ya. Seperti yang aku udah bilang di awal, kita akan ada kuis lagi nih, teman-teman. Kuis berhadiah masih, kuis yang berhadiah juga. Teman-teman bisa kerjakan secepatnya. Aku akan share habis ini ya cepet-cepetan gitu ya. Yang paling cepet dan paling tinggi nilainya akan menjadi pemenang nih, teman-teman. Ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp500.000. Wah, lumayan banget. Nah, untuk jawabannya sendiri nanti teman-teman bisa dapatkan di aplikasi Kunci dan juga tentunya tadi dari pemaparan dari Kak Fardi ya, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya dan juga teman-teman bisa cek lagi nanti materi hari ini akan dikirimkan ke email teman-teman, juga materi minggu lalu. Oke, akan aku letakkan juga di grup kita nanti, grup WhatsApp ya. Lalu teman-teman jangan lupa yang paling wajib juga adalah absen ya. Absen nih wajib. Kalau kuis tadi cuma untuk yang ingin menang aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin dapat sertifikat harus isi absen ya, dan harus hadir setidaknya 80% dari seluruh kelas yang akan kita jalankan. Atau dengan kata lain teman-teman hadir sebanyak minimal 6 kali.
Seperti itu ya. Aku sudah letakkan semua linknya di chat box. Nanti juga akan aku taruh ya di grup WhatsApp kita, teman-teman. Tapi kalau yang sekarang mau cepet-cepetan ngerjain kuis atau mau absen aja, sudah aku taruh di chat box. Ya, teman-teman. Alright, kalau begitu kita akan bertemu lagi minggu depan, teman-teman. Sampai ketemu bersama Kampus Cermat, cerita marketing ala My Ads. Bye, see you next week.